Apa Allah memberikan bocah menikmati pria? karena Allahnya ya Muhammad, itu hanya cerita Muhammad aja. Masa anak-anak dikawin? Aduh, bisa kacau. Anak-anak dikasih permen ditogel aja ya mau lah. Begitukah ya, calon-calon? Nanti yang penting kalau kayaknya mereka mah yang penting bisa pakai jilbab udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang budiman, dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa terus dalam lindungan Sang Maha Kuasa. Beredar sebuah video seorang ibu-ibu yang secara terang-terangan menghina dan memperolok simbol keagamaan Islam, di mana ibu tersebut menghina baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang karena mengawini Siti Aisyah yang dipercayai oleh ibu tersebut. Bahkan mungkin tidak cuma ibu itu percaya, lazim juga dikenal bahwa Siti Aisyah yang dikawin oleh Rasulullah masih muda, atau Aisyah masih sangat muda, kisaran umur 6 sampai 7 tahun, sebagaimana hadis yang berbicara begitu. Penghinaan, perolokan, dan perundukan yang dilakukan oleh ibu tersebut sangat menyayat hati dan sangat memilukan sekali. Tentu saya meyakini tidak hanya umat Islam yang sakit hati atas pernyataan ibu tersebut. Umat-umat non-muslim yang memiliki cara keberagamaan yang sehat akan menyayangkan tindakan dan ungkapan ibu tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia yang menganut sebuah pluralisme agama, yang menerima semua banyak agama untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Ini merupakan sunnatullah, dan kita harus saling menghormati akan hal itu antara yang Muslim, non-Muslim, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Islam itu hidup secara berdampingan. Tetapi meskipun begitu, tanpa harus menghilangkan kekhasan dan karakteristik dari agamanya masing-masing. Artinya, meskipun ada klaim kebenaran antara satu pemeluk agama dengan pemeluk yang lain, itu menjadi bagian inheren daripada agama itu sendiri. Jadi tidak mesti meskipun kita menganut pluralisme agama, kita tidak mesti harus menganggap agama yang lain benar. Tetapi kebenaran dari agama yang dianutnya, anggapan kebenaran dari agama yang dianutnya adalah merupakan bagian dari kekhasan pluralisme agama yang ada di Indonesia. Suksesi pluralisme itu bisa didapatkan apabila bingkai toleransi bisa dijalankan secara penuh oleh pemeluk agamanya itu sendiri. Artinya dengan cara apa toleransi itu dilakukan? Yaitu dengan cara menghormati satu pemeluk, menghormati yang Islam, menghormati yang Kristen. Tentu menghormati dalam hal ini bukan berarti bahwa kita mempercayai hal tersebut, tetapi menghormati dalam artian adalah tidak mengganggu bagaimana orang lain beragama, bagaimana orang lain mengekspresikan keberagamaan.
Dan apa yang dilakukan oleh ibu ini, yaitu dengan cara menista atau menghina apa yang menjadi kepercayaan masyarakat Muslim Indonesia, yaitu Rasulullah, ini jelas menistakan terhadap simbol atau cara pandang keberagamaan orang Islam Indonesia. Dan hal ini perlu disikapi betul oleh aparat kepolisian yang ada di negara kita. Jadi ibu ini dengan dalih apapun jelas dari nadanya, dari ekspresinya telah menertawakan, memperolok hal semacam itu sangat menyayat hati sekali. Dan kita harus mengutuk tindakan-tindakan yang semacam itu. Berbicara persoalan yang terkait objek yang dibicarakan itu adalah agama, tentu harus pahami betul. Tidak hanya membaca sekilas lalu kemudian menyimpulkan dan menyatakan. Apalagi yang menyatakan itu adalah orang yang setiap hari tidak ketemu dengan teks-teks keagamaan, sebagaimana yang dilakukan oleh ibu yang menghina Nabi Muhammad ini. Dan apalagi yang seperti itu, yang umat Islam saja, katakanlah orang cendekia mau ngomong ini, memang harus betul-betul dipahami betul. Apalagi orang-orang yang setiap kalinya tidak ketemu dengan teks keagamaan Islam, maka harus berhati-hati. Atau kalau perlu menjauhi untuk membicarakan itu. Dan sangat miris apalagi sampai berbicara dari aspek ego, dari aspek tendensi terhadap Nabi besar Muhammad. Termasuk hal-hal semacam ini masuk kepada penghinaan terhadap simbol keagamaan Islam itu sendiri. Nah, saya rasa kasus-kasus semacam ini tidak hanya saat ini yang terjadi, banyak sekali. Tidak hanya orang Kristen, tetapi orang Islam pun ada juga yang melakukan hal yang demikian. Tetapi yang penting saya sampaikan bahwa bentuk pengolokan, bentuk penghinaan, cacimaki terhadap agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia harus betul-betul ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Tapi sayangnya sampai sekarang regulasi terkait penistaan agama, bagaimana orang yang menistakan agama dihukum bagaimana, itu sampai sekarang masih belum jelas. Masih belum ada aturan yang jelas, karena aturan yang sudah ada sebagaimana yang diceritakan saya di beberapa video sebelumnya, aturan terkait penistaan agama masih sangat bias dan tidak secara lengkap tertulis di dalam aturan tersebut. Dan saya rasa sebagai bentuk toleransi, sebagai bentuk tasamuh antar satu pemeluk dengan pemeluk yang lain, tindakan-tindakan yang dapat menyakiti hati pemeluk tersebut jangan sampai terjadi, sebagaimana yang dilakukan oleh ibu siapa ya namanya, saya juga tidak tahu, tak penting itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ibu tersebut harus betul-betul ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Dan di dalam Islam itu ada aturannya, bagaimana Allah dalam surat Al-An'am ayat 108 itu disebutkan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Ini adalah pesan kepada kita agar tidak melakukan penodaan, penistaan atau menghina terhadap kepercayaan orang-orang lain, karena hal yang menjadi balasan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah Allah sendiri dengan membabi buta tanpa ilmu pengetahuan. Dan saya rasa di agama yang lain pun ada pesan-pesan tersirat juga terkait bagaimana menghormati agama
agama lain tanpa harus mempercayai agama yang lain. Gitu. Selanjutnya saya akan berbicara terkait masalah tentang Siti Aisyah. Memang hadis-hadis yang berbicara tentang Rasulullah kawin kepada Siti Aisyah itu yaitu kisaran umur 6 sampai 7 tahun. Ada juga yang mengatakan dikawin umur 7 tahun dan dikumpul ke umur 12 tahun. Hadis tersebut ketika dicari itu memang ada, dan muara atau yang menceritakan hadis tersebut adalah Hisham bin Urwah. Jadi di situ hadis-hadis terkait umur Siti Aisyah yang dikawin Rasulullah semuanya muaranya adalah Hisham. Dan Hisham ini terkategori yang dapat dipercaya pada mulanya. Tetapi ketika Hisham bin Urwah ini hijrah ke Irak, yang ketika itu umur 71 tahun, maka di situ kekuatan hafalannya sudah menurun. Dan oleh karena itu maka oleh ulama dianggapnya hadis yang diceritakan Hisham bin Urwah ketika sudah hijrah itu ke Irak sudah dianggapnya sebagai hadis yang lemah dan tidak dipercaya. Dan Imam Malik sendiri tidak mempercayai hadis-hadis yang diceritakan oleh orang Irak. Kemudian hadis yang berbicara terkait umur Siti Aisyah yang dikawin oleh Rasulullah itu 6 sampai 7 tahun itu bertentangan dengan fakta sejarah. Kenapa? Karena fakta sejarah mengatakan bahwa di situ ketika Rasulullah hijrah ke Yasrib atau ke Madinah, itu kan kakaknya Siti Aisyah memiliki kakak namanya Asma, dan di situ masih umur 27 tahun. Sedangkan selisih Asma dengan Siti Aisyah itu 10 tahun. Jadi fakta sejarah membuktikan umur Siti Aisyah yang dikawin oleh Rasulullah itu kisaran umur 17 sampai 18 tahun. Dan Asma itu wafat pada tahun 73 Hijriah. Dan di sini sebagai bukti sejarah bahwa bisa saja membantah terhadap hadis tersebut. Makanya masuk akal apabila terkategori hadis yang bercerita tentang Siti Aisyah umur 6 sampai 7 tahun itu terkategori dhaif, karena hadis sejarah membuktikan dan diceritakan oleh salah satu ulama itu adalah oleh Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengatakan hal yang berbeda dengan hadis tersebut. Ya, jadi barometernya adalah umurnya Asma, kakaknya Siti Aisyah, yang pada waktu hijrahnya Rasulullah itu umur 27 tahun. Sedangkan Siti Aisyah dikawin oleh Rasulullah pertama hijrah. Jadi pertama hijrah kemudian umur 27 tahun itu kisaran rentan 10 tahun. Sedangkan selisih antara Asma dengan Siti Aisyah menurut sejarahnya adalah selisihnya 10 tahun. Dan wafatnya Asma itu pada tahun 73. Itu. Tetapi meskipun misalkan hadis itu tidak dipertentangkan oleh ulama, maka masyarakat akan tetap percaya bahwa Rasulullah mengawini Siti Aisyah, masyarakat muslim tentunya, yang sudah mempercayai Nabi Muhammad sebagai utusannya, tentu tidak akan pernah menyangkal. Apalagi oleh Rasulullah diungkap mengawini Siti Aisyah. Rasulullah mengawini Siti Aisyah itu karena perintah Allah melalui mimpinya. Jadi bisa saja ini bisa disebut sebagai mukjizat.
Dan mukjizat itu tidak bisa kemudian dinalar melalui pikiran kita. Itu pun kalau misalkan hadis itu tidak dipersoalkan, tapi lagi-lagi hadis tersebut dipersoalkan. Apalagi tindak tanduk Rasulullah itu in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidak perbuatan Rasulullah itu semuanya berdasar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan meskipun sebenarnya perbuatan Rasulullah pun juga ada yang manusiawi juga, makan dan semacamnya, sebagaimana kita. Dan terakhir kembali lagi kepada penistaan simbol keagamaan yang dilakukan oleh Ibu Julie siapa ya, saya lupa, itu gak sempat baca tadi. Itu jelas perbuatan yang sangat disayangkan dan harus betul-betul ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.